저는 정말 죄를 많이 짓고 살았어요. 그리고 김모미 씨, 최악이에요, 최악! 단 하루도 행복한 적이 없었죠. 여러분, 제 얼굴이 그렇게 궁금해요? 왜 사람을 죽였나요? 뭐 일부러 그런 건 절대 아니고. Kla di nonton bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang new Netflix series yang baru yang lagi viral dan trending di Netflix. Tapi ini bukan, menurut gue sih, it's not for everyone gitu, karena ini tontonan yang agak disturbing, kena ke psikis, dark. Jadi boleh dipikir-pikir dulu sih guys untuk nonton film ini. Tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe ya YouTube gue dulu di nonton bareng Kla. Oke guys, jadi gue mau ceritain kenapa kalian buat harus mikir-mikir dulu nonton film ini. Tapi ini adalah film yang sajian yang menurut gue bagus gitu, karya seni yang bagus, karena mengingatkan gue sama film-film Korea zaman dulu. Jadi kalau misalkan kalian penggemar drama Korea, yang kalian tahu kan, kalau drama Korea itu manis-manis, kayak romcom cowok-cowoknya lucu-lucu, imut-imut, gemes-gemes gitu. Walaupun kisah yang kayak thriller tetap ada kayak gitunya, romance-romansnya. Tapi kalau misalkan kalian nonton film-film Korea itu dulu tuh banyak yang sakit banget gitu, benar-benar yang kayak ini film sakit banget sih, sakit jiwa banget gitu. Lu bakal komen kayak gitu. Bahkan gak jarang dibikin mual sampai kayak disturbing banget, tapi bagus gitu, benar-benar bagus. Kayak gue sampai mikir, kok berani banget bikin film ini, kok kepikiran dengan ide cerita seperti ini. Begitu juga dengan Maskell ini guys. Nah, gue mau jabarin kenapa kalian mikir-mikir lagi nonton film ini, dan kenapa kalian harus nonton film ini gitu. Jadi sebenarnya ada dua sisi ini. Kenapa kalian harus mikir lagi nonton film ini? Pertama, ini film benar-benar kena ke psikologi. Gue jadi inget filmnya Joker, Heath Ledger itu, kalau orang yang punya hold mental issue itu, kalau misalkan apalagi anxiety, pas nonton itu mereka ada yang sampai keluar dari bioskop, ada yang sampai muntah-muntah udahannya. Karena ini kalau film psikologi gini, kalau yang bagus tuh emang ngena gitu ke orangnya. Apalagi kalau misalkan kisah hidupnya sama orang tersebut. Nah, si Maskell ini kenapa gue bilang disturbing dan kena psikologi, dia menguliti karakter tokohnya, benar-benar terkuliti, sangat-sangat terkuliti gitu, benar-benar detail banget kisah hidupnya, kenapa dia seperti itu, perasaan dia seperti itu, kenapa, dan bagaimana kejamnya manusia yang bikin orang enek, kok bisa gitu manusia seperti itu gitu. Nah, yang kedua, banyak adegan yang gore, kayak bunuh-bunuhan, darah muncrat kemana-mana. Bahkan ada adegan, tapi nggak diliatin banget sih, kayak mutilasi gitu. Cuman itu penggambarannya cukup bikin enak juga guys gitu. Lalu gimana orang kayak dipukulin gitu, kekerasan, KDRT, lalu orang-orang yang mendendam, jahat banget. Itu yang bikin film ini tambah nggak enak hati sebenarnya gitu. Nah, selain itu juga kisahnya relate sebenarnya sama kehidupan, banyak fakta yang terjadi saat ini, cuman bukan sesuatu yang umum sebenarnya, tapi benar-benar terjadi dan diceritain kenapa bisa seperti itu gitu, dan itu bikin ngeri juga guys. Nah, kenapa gue bilang ini bagus juga buat yang suka bisa nonton, karena penyajiannya bagus, plotnya bagus, jalan ceritanya bagus. Kayak gue bilang tadi, satu episode cerita satu orang, tapi ke episode berikutnya tuh nyambung terus. Jadi plotnya bagus, mengalirnya dengan enak, dialognya cukup kuat, tone sinemanya bagus, kayak beda gitu dari drakor kebanyakan, dari film-film kebanyakan. Warna-warnanya bagus, pemilihan setting, bahkan baju-bajunya. Yang gue suka sih warna filmnya bagus. Cuman sayangnya tensnya turun di episode belakang. Jadi di awal tuh udah bagus, jadi kayak terlalu ambisi, yang gue pikir makin lama bakal makin dark, makin gila gitu. Taunya makin lama malah makin tenang, dan akhirnya seperti itu. Sebenarnya endingnya ending yang nggak happy ending tapi nggak happy ending, cuman nggak kayak gimana ya, kayak jatuh gitu. Tapi ya so far so good lah guys gitu. Nah, si Maskell ini gue mau sinopsisnya dulu, menceritakan tentang seorang wanita dengan namanya Kimomi. Dia dari kecil sangat suka tampil di panggung, dia tuh kayak suka spotlight, dia sangat suka
apa sih namanya, seorang penampil lah. Dia sangat suka jadi pusat perhatian orang-orang. Dia pengen jadi selebriti, tapi dia punya satu kekurangan guys. Kekurangan itu mukanya. Jadi dia punya bakat, bisa nari, bisa nyanyi, badannya super bagus, cuman sayang mukanya kurang cantik. Sebenarnya kalau gue lihat sih sebenarnya dia muka-muka Korea, asli Korea gitu loh, autentik Korea gitu, cuman jauh dari Korean beauty standard. Yang dia mukanya gede dengan rahangnya apa sih, tulang pipi yang besar, mukanya kayak kasar kesannya gitu. Sedangkan kalau misalkan Korean beauty standard itu cewek-ceweknya harus kayak imut-imut, mukanya kecil-kecil, terus bibir kecil, hidung kecil. Jadi dia dijauhi sama masyarakat, bukan jauh ya, jadi kayak banyak dibully gitu. Bahkan sama mamanya sendiri pun dibully gitu. Mamanya kayak nggak bersyukur punya dia, sering ngomong kalau lu tuh jelek. Jadi kayak udah nenemin hal itu ke dirinya si Kimomi ini. Tapi dengan berkembangnya dunia media sosial, dia punya satu platform, dia punya satu tempat buat dia mengekspresikan dirinya atau mewujudkan mimpinya. Dia bisa jadi tampil di live streaming, dan akhirnya emang terkenal guys, karena emang dia berbakat, bisa nyanyi, bisa nari, badannya bagus banget. Kalau di sini ceritain dia punya perfect boobs gitu, punya dada yang jarang, yang rare, yang bener-bener sempurna kalau kata orang-orang. Terus jadi cowok-cowok suka karena seksi, badannya bagus, terus suaranya bagus, narinya bagus gitu. Terus dia setiap live streaming dapat banyak hati yang bisa jadi uang, makanya uangnya bisa banyak gitu. Nah, gue pikir tuh dari trailernya tuh kayak dia pakai topeng, terus selalu topengnya kebuka lagi live streaming, nggak sengaja gitu, atau enggak dia lupa matiin live streaming, ketahuan kalau dia jelek, dibully netizen. Gue pikir sebatas itu. Terus ujung-ujung kayak selebriti, ternyata jauh lebih dark dan lebih dalam dan lebih parah dari itu gitu. Nggak cuman, ternyata malah nggak kayak gitu, nggak kayak kelihatan sama orang-orang sama fansnya mukanya seperti itu, karena dia akhirnya operasi plastik sih guys. Sempat mikir kok dia nggak operasi plastik sih, nah ternyata dia operasi plastik, dan diperankan oleh Kimomi sesudah operasi plastik itu oleh Nana. Makanya film ini juga ditunggu sama banyak orang karena ini debutnya Nana. Ternyata Nana di sini aktingnya luar biasa gila sih. Jadi semua aktor yang main di sini menurut gue sih aktingnya bagus-bagus, sakit-sakit semua. Nah, lalu si Kimomi ini kan tampil dengan topeng supaya nutupin mukanya, makanya disebutnya mask girl. Dia punya nama alias itu, fansnya udah banyak banget. Di episode 2 nyeritain satu fans. Jadi kan tadi gue bilang satu episode nyeritain satu orang. Di episode 2 tuh nyeritain tentang salah satu fansnya yang obsesinya keparahan. Walaupun udah tahu mukanya mask girl yang asli gimana, tapi dia benar-benar tetap cinta mati. Nah, ini juga salah satu episode 1 dan 2 ini menurut gue disturbing banget tuh, karena nyeritain tentang kisah hidup mereka berdua yang bener-bener pahit dan bikin hati gimana gitu. Menceritakan tentang Oh Junam, dia tuh seorang gimana ya, animal lover gitulah, kayak waibu gitulah. Dia gila halu sama tokoh 2 dimensi, sama cewek-cewek gepeng gitulah, yang kayak kita tahu kan banyak kan cowok-cowok yang suka sama tokoh anime, tapi ya sebatas suka. Tapi kita juga nggak jarang dengar berita di Jepang kalau misalkan sampai ada yang menikahi tokoh 2 dimensi ini dalam bentuk hologram, dalam bentuk bantal, boneka, yang dibawa kemana-mana. Terus dia nganggap itu benar-benar istri dia, menikah secara sah, bahkan ya ada yang pacaran, terus tidur bareng, makan bareng. Kayak kita lihat kok kayak sakit jiwa gitu. Tapi di sini tuh diceritakan kenapa orang itu bisa seperti itu. Tokoh Oh Junam ini menceritakan karakter seperti itu guys. Ternyata dia tuh dari kecil dibully karena dia punya badan yang pendek, lalu gemuk, dibully sama teman-temannya. Akhirnya dia jadi antisosial karena makin lama dia makin insecure, makin gak punya teman, selalu dibully. Nah, selain itu keluarganya juga kan mamanya single parent, sibuk kerja, yang dipikir dia anak gue harus bisa sekolah tinggi, jadi orang sukses tanpa mikirin gimana perasaan anaknya gitu. Karena saking sibuknya nyari uang buat sang anak ini, yang dia bilang sih dia sayang banget dengan caranya seperti itu gitu, rasa sayangnya. Nah, akhirnya si tokoh Junam ini jadi orang yang penyendiri, menarik diri dari sosial, bahkan dia nggak berani lihat muka orang. Jadi dia kalau lihat tuh, dia bilang dia cuma bisa lihat tangannya. Dari situ dia bisa kenalin siapa mask girl yang sesungguhnya, ternyata teman satu kantornya gitu guys. Tapi
dia udah terlanjur suka, jadi jatuhnya lebih ke obsesi, dia kayak dia stalker dan berujung pada bunuh-bunuhan gitu guys. Ini yang bikin tambah dark lagi, karena waktu itu si Mas Girl tuh sempat mau dijahatin sama salah satu fansnya, terus sama dia tolongin, gak sengaja fansnya mati, lalu dia yang mau tanggung jawab, yaudah gue yang tanggung jawab, sama dia dimutilasi guys, gila banget. Nah si Oh Junam ini gak cuma sampai di situ, dia ngerasa kayak dia harus ngelindungin si Kimomi ini. Akhirnya si Kimomi yang kayak ngerasa, jadi awalnya cepet banget tuh si Oh Junam ini malah dibunuh sama Kimomi setelah memperkosa Kimomi. Gila banget, sedark itu. Nah di episode 3 tuh nyeritain mamahnya si Oh Junam ini yang membalas dendam sama si Kimomi ini. Nyeritain mamahnya aja cukup dalam banget guys, benar-benar nyeritain gimana kisah hidupnya dari dia menikah, punya anak si Oh Junam ini yang ditinggalin sama suaminya, lalu dia harus berjuang survive demi menghidupi anaknya, sampai ngelakuin semua kerjaan yang bisa dilakuin, sampai jadi supir, jadi tukang bersihin WC, segala macem demi anaknya ini. Jadi menceritakan tentang gimana rasa sayang orang tua sama anaknya yang bisa jadi toksik juga guys gitu. Di sini juga si tokoh mamanya Oh Junam ini diceritakan sebagai pemeluk agama yang cukup fanatik gitu. Jadi dia ke gereja segala macam, tapi dia nggak bisa melepaskan dendamnya, sakit hatiannya, sampai akhirnya dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk balas dendam sama si Mas Girl ini gitu. Jadi 3 episode di awal itu benar-benar tensinya tinggi, lalu di episode 4 menceritakan teman barunya Mas Girl yang udah benar-benar kayak kisah hidupnya pun benar-benar tragis juga guys. Dia harus operasi plastik karena seperti itulah, untuk memenuhi standar beauty di Korea gitu. Lalu dengan ujungnya endingnya tetap nggak enak buat tokoh ini. Jadi setiap tokoh itu benar-benar pahit banget gitu di film ini, dan itu kenyataan yang ada di masyarakat saat ini. Jadi kalau gue simpulin ya, jadi masyarakat itu bisa membentuk seseorang menjadi monster emang. Dari keluarga lalu masyarakat memperlakukan seseorang sampai akhirnya tuh orang ya itulah jadi orang yang aneh, bahkan melakukan banyak hal aneh gitu, sampai akhirnya kan si Mas Girl jadi bunuh beberapa orang. Itu sebenarnya kalau misalnya kita nonton kayak ya wajar deh kayak gitu, udah benar-benar gila banget hidupnya gitu. Cuman emang nggak diwajarkan, nggak dibenarkan, cuman kita dibawa untuk mengerti kenapa dia bisa seperti itu. Dan itu yang bikin gue bilang tadi, bikin disturbing, bikin ngena ke hati, dan bikin gak enak hati gitu nontonnya, karena kita melihat kekejaman manusia tuh seperti apa, jahatnya manusia tuh kayak apa gitu di film ini. Cuma sayang guys, seperti gue bilang tadi, di episode belakang tuh mulai kayak kemana-mana. Jadi kalau menurut gue sih sampai episode 4 aja udah bagus gitu. Mas Girl-nya menyerahkan diri, akhirnya di penjara. Nah di episode 5, 6, 7 tuh menceritakan tentang anaknya Mas Girl, karena dia ternyata punya anak dari Oh Junam ini, dititipin ke mamahnya. Lalu di episode 6 tuh menceritakan si Mas Girl-nya di penjara sampai dia berapa puluh tahun di penjara, seperti apa kehidupannya. Di episode 7 tuh menceritakan lagi balas dendamnya si mamahnya Oh Junam ini ke anaknya si Mas Girl ini yang padahal cucunya. Nah yang gue harapin itu, gue pikir endingnya tuh si mamahnya tuh mamanya Oh Junam ini tuh bunuh anaknya Mas Girl, sampai akhirnya dia tuh nyesel pas tahu itu cucunya, karena dia pengen banget punya cucu, selalu ngomong ke anaknya, ayo cepat kawin, gue pengen punya cucu gitu. Cuma ternyata nggak dibuat seperti itu, dibikinnya lebih tenang dan lebih happy ternyata gitu. Sayangnya situ aja sih, padahal di awal kayak udah terlalu ambisius proyeknya, lalu makin lama makin turun. Padahal kalau misalkan dibikin itu lebih nyambung lagi gitu, benar-benar sakit gitu jadinya. Tapi ya sisi lainnya emang ini film bagus sih kemasannya. Yang tadi gue bilang tadi, warna filmnya bagus banget buat dilihat, dan aktingnya gila banget sih, luar biasa. Apalagi mamanya Oh Junam juara banget, aduh gila nggak, luar biasa. Dia banyak film-film, kalau kalian lihat, sering lah kalian lihat dia di banyak drakor, jadi banyak perannya, tapi menurut gue di sini dia paling bagus aktingnya. Begitu juga dengan yang memerankan Oh Junam, An Jae Hong di sini juga bagus banget, benar-benar kelihatan kayak orang sakit. Kimomi, padahal dia tuh Kimomi lagi sebelum operasi tuh artis baru, pendatang baru, lagi casting dia dapat, tapi benar-benar bagus banget, kayak emang kayak kisah hidupnya aja. Dia bilang dia pas baca naskahnya ngerasa itu kayak
hidup dia, makanya lebih bisa mendalami lagi. Dan gak sangka juga sih aktingnya Nana juga sakit banget, kelihatan psikopatnya gitu. Jadi sekian dari gue hari ini, review Max Girl-nya. Thank you yang udah nonton, kita ketemu di konten berikutnya.